Selamat hari Minggu, saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Misericordias Domini, dengan tema Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kau mencintai yang sia-sia dan mencari kebodohan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dengan mencoba mendekati dan meneliti teks ini, sehingga kita mengikut pendapat para ahli teologi mengatakan bahwa bentuk firman Tuhan ini adalah bentuk ratapan atau disebut dengan istilah lamentation. Bentuk permintaan dalam doa yang mengisahkan tangisan dari sang pemazmur, yang dalam kaitan ini adalah Daud sendiri. Pertanyaannya, mengapa dikatakan dia meratap? Jawabnya, karena orang-orang besar yang ada di sekitarnya menjadi lawan-lawannya, menjadi orang yang menuduh dia memiliki kesalahan dosa yang berat. Ya, mungkin ada seperti itu. Tapi yang jelas Daud mau menyampaikan bahwasanya Allah telah memilih dia dan telah membenarkan dia karena dia telah pergi minta ampun kepada Allah di bait Allah sendiri, dan itu jelas diakui dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Bahwa orang yang datang mengakui dosanya ke bait Allah di pelataran mezbah Allah, mereka diampuni. Sekalipun Daud memiliki banyak dosa, mungkin ada dosa perselingkuhan dan yang lain-lain, tapi oleh karena hubungan relasinya kepada Allah yang begitu intens dan dia memperlihatkan dirinya yang meninggalkan dosa-dosa itu, dia bertobat, makanya Allah mengampuninya. Saudaraku yang kekasih yang mungkin berdosa, tinggalkan sekarang, tinggalkan segera, robah kehidupanmu dan senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, dan itu kelihatan dalam hidup sehari-hari, berelasi kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, itu yang kelihatan dalam ayat pertama. Ada kata yang mengatakan kasihanilah aku. Dalam kalimat-kalimat puisi di Mazmur, kalimat ini, firman ini mengindikasikan bahwa orang yang dimaksud merasakan begitu berat hukuman sosial yang berlaku dalam kehidupannya.
Tapi ada orang lain lagi yang menfitnah, yang menambah-nambah. Orang banyak lagi yang memberikan banyak gosip. Orang banyak mengangkat dia menjadi trending topik, menjadi dia merasa frustrasi, dan dia melihat bahwasanya kalangan-kalangan tertentu yang kuat sudah menjadi lawan-lawannya dalam kaitan ini. Itu sebabnya dalam ayat berikutnya Daud memperlihatkan motivasi mengapa dia memohon kepada Allah yang memberikan kebenaran bagi dia itu. Dikatakan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai kesia-siaan dan mencari kebodohan? Dan dia katakan dalam ayat yang keempat, semacam pembelaan bagi diri dia. Ketahuilah bahwa Allah Tuhan telah memilihnya, seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud mau mengatakan, mengapa kamu terus mengintensifkan berita, menodai, mencitrai, mengotori namaku? Bukankah kamu tidak mengetahui bahwa Allah sudah menyelesaikan mengampuni dosaku, dan Ia memilih aku, dan ketika aku berdoa kepadanya, Dia mendengarkan doaku? Kamu semua tertinggal di belakang, tidak memahami bagaimana berrelasi, bagaimana cinta kasih Allah, bagaimana pengampunan Allah terhadap orang yang menyadari akan dosa-dosanya. Itu yang diperlihatkan dalam ayat 3 dan ayat keempat. Lalu dia sebenarnya memiliki satu kemarahan, emosi yang meluap-luap terhadap orang banyak. Orang banyak dalam arti bahagian yang terus-menerus intensifkan berita dosa akan dia sendiri. Dia mengatakan dalam ayat yang kelima, seolah-olah memang dia dalam percakapannya ini bentuknya sangat ironis sekali. Karena firman Tuhan yang sampaikan oleh Daud mengatakan, biarlah mereka merencanakan yang jahat, tapi jangan berdosa. Biarlah mereka berkata-kata dalam tempat tidurnya, tetapi dikatakan lebih baik mereka diam. Ini merupakan pernyataan yang sangat ironis. Luapan emosional Daud mau mengatakan kepada mereka-mereka yang menjadi lawan-lawannya, yang terus-menerus menggelindingkan berita-berita kotor terkait dengan Daud, supaya mereka dalam merencanakan, dalam berkata-kata, jangan sampai berdosa, yang berarti jangan sampai menambah-nambah berita, kabar-kabar yang baru yang terkait dengan dirinya. Memang sangat sering terjadi hal seperti itu. Banyak orang yang bersengketa antara satu dengan yang lain, dan selalu berupaya antara satu dengan lain menggelindingkan berita-berita baru dosa daripada lawan-lawannya, supaya lawannya malu, tersingkir, jatuh dan rebah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang sampaikan oleh Daud dalam ayat yang ke-6, malah dia dalam emosionalnya sangat kelihatan menguasai diri. Dia mengajak menasihati lawan-lawannya itu, lebih baik kamu memberikan syukuranmu kepada Tuhan, lebih baik kamu membawa persembahanmu kepada Tuhan, mohon keadilan daripada Tuhan. Dia dalam marahnya itu menyalurkannya dengan kata-kata dan pikiran yang positif, agar melihat bagaimana Allah yang penuh dengan keadilan itu memberikan rasa keadilan kepada lawan-lawannya yang melihat terus-menerus akan keburukan dan kekotoran Daud, walaupun itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Lalu dalam ayat yang ke-7 diperlihatkan di sana, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ini jelas orang banyak dalam arti yang merasa dikorbankan, yang merasa hilang kebenaran dan keadilan, yang menderita ketidakadilan justru dari kalangan-kalangan masyarakat yang besar. Mereka merasakan bahwasanya siapa lagi tempat perlindungan kita? Siapa lagi yang diharapkan memberikan perlindungan kepada kita? Mungkin Tuhan tidak ada lagi memperlihatkan kehadirannya. Mereka mempertanyakan itu. Mereka betul-betul frustrasi karena mereka tidak yakin lagi bahwa Allah bisa membela
dan memberikan keadilan kepada mereka. Sehingga Daud mengatakan, "Ya Tuhan, tunjukkanlah wajah-Mu. Ya Tuhan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan." Dia mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau yang kekal dan yang abadi, perlihatkan kebenaran-Mu. Belalah kami secara konkret dalam kehidupan kami ini, karena kami sudah tersudut dan tidak mampu lagi untuk menghadapinya." Saudaraku yang kekasih, kehidupan ini lebih jelas berbeda antara orang banyak yang merasa hilang ketidakadilan itu dengan Daud sendiri. Daud tidak ada dalam wilayah itu. Dia tetap memperlihatkan bahwasanya Allah Yahweh, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah pencipta langit dan bumi itu tetap senantiasa berpihak dan sekaligus memberkati dia. Berbeda dengan berkat-berkat yang diterima oleh orang lain, orang banyak yang merasa korban ketidakadilan itu dibanding dengan dirinya. Jadi Daud menjadi orang yang menjadi ikut serta untuk meredam perasaan orang banyak yang merasa tertindas itu, menjadi penghibur, menjadi motivator bagi mereka dan sekaligus bagi dirinya, mau mengatakan bahwa Allah itu kekal adanya sampai selama-lamanya. Banyak orang percaya yang mengalami seperti itu. Rasul Paulus juga mengalami seperti itu. Dia dicurigai sebagai rasul yang palsu, tapi yang jelas dia tetap kuat. Dia tetap merasakan bahwa Allah senantiasa melindunginya, senantiasa memberkatinya dan menyertainya. Kita boleh merasakan hal sedemikian. Seolah-olah Allah alpa dalam semua pergumulan kehidupan kita. Seolah-olah Allah tidak ikut tanggung jawab melihat pergumulan kita. Tapi yang jelas firman Tuhan pada kesempatan ini mau meyakinkan saudara-saudara dan saya bahwa Allah tetap hadir, memberikan pembelaannya, memberikan pertolongannya, memberikan keselamatan jiwa, kehidupan pikiran secara total, kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan ini senantiasa menyertai saudara-saudara, dan biarlah kita semakin dikuatkan oleh karena kita terus-menerus berrelasi kepada Allah. Allah yang hadir dalam setiap kehidupan orang percaya. Allah yang sungguh-sungguh mau mendengarkan seruan orang-orang percaya. Kalau saudara mengalami kefrustrasian, bawa dan serukanlah kepada Allah. Kalau saudara merasakan ada kegelisahan, serukan, angkat kegelisahan kepada Allah. Kalau saudara merasakan ada sesuatu yang tidak enak dan tidak tepat, sebutkan hal itu kepada Allah, termasuk sukacita, rasa gembira, rasa nyaman dan aman. Angkat dan berikan serukan kepada Allah, karena semuanya hidup kita secara total hanya untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau Tuhan dalam nama Yesus, yang senantiasa mendengarkan doa kami, yang mengampuni kami, yang memberkati kami, yang merangkul kami, yang mengasihi kami. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menjangkau hati, pikiran dan kehidupan kami, dan kami merasa percaya Engkau senantiasa memberikan kesejahteraan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.